Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bikasari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kuladwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Wani rahimakumullah dan pemirsa semuanya, mari kita awali kajian sirah nabawiyah ini dengan baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala diniyah wa laqratun salihah nawaina salafana salihun fi hadhihi al-nasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini kebetulan kita semuanya di awal-awal tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriyah ini kita semuanya termasuk yang mendapatkan semangat baru, istiqomah baru, program-program yang baru. Dan yang lalu tahun 1447 Hijriah itu menjadikan kiblat kita untuk menjadi yang terbaik dan terbaru diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita ingat tentang makna hijrah yang hakiki. Kalau dulu itu hijrahnya Nabi, di zaman para sahabat itu yaitu berpindahnya dari Mekah ke Madinah. Ada yang hijrahnya ke Habasyah, dari Mekah ke Habasyah. Ada hijrahnya yang ke Taif, dari Mekah ke Taif. Namun pertanyaan kita semuanya, sekarang hijrahnya apakah dari tempat satu ke tempat lain? Ini secara syariat memang seperti itu, tapi secara hakikatnya adalah intiqalu minasyarri ilal khairi, berpindahnya dari keburukan, dari kejelekan menuju kebaikan, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita di tahun baru ini juga menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkadang itu kita semuanya mengetahui itu baik di sisi Allah, tapi terkadang dianggap oleh manusia tidak baik. Karena syariat Allah itu yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi hikmahnya kita rasakan. Seperti itu. Ilmunya kita pelajari. Seperti halnya kalau kita ingat tentang bagaimana Rasulullah itu sampai hijrah seperti itu, mendapatkan perintah hijrah itu banyak sebab musababnya. Nah, kalau kita ingat awal mula hijrah kan bukan ke Madinah. Para sahabat hijrah itu yaitu dari Mekah ke Habasyah. Seperti itu baru sedikit saat itu. Dari Sayyidina Utsman bin Affan bersama istrinya Siti Ruqayyah, sedikit sekali. Dikisahkan itu hanya 15 orang, ada yang mengatakan 11 orang dari laki-laki dan perempuan seperti itu. Karena waktu itu awal-awal yang sangat luar biasa, tantangan ketika Rasulullah berdakwah, tantangan orang yang mau masuk Islam itu
istilahnya itu pengorbanan harta, kekayaan, nyawa itu di hadapan beliau. Nah, seperti itu. Itu yang awal-awal mula hijrah dari Mekah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu kalau kita ingat sekarang itu adalah negara yang di Afrika. Sekarang namanya Ethiopia itu. Itu ada seorang raja yang di zaman Nabi itu sangat luar biasa. Raja yang masuk Islam dan menerima orang-orang hijrah karena banyaknya gangguan orang Quraisy yang ada di Mekah. Hanya Raja Habasyah, namanya Ashama, atau istilah yang sering dikenal adalah Raja Najasyi. Itu ketika beliau Rasulullah itu mendapatkan banyak ancaman, para sahabat disuruh hijrah ke Habasyah. Diterima dengan luar biasa oleh Raja Najasyi, dikasih fasilitas, dikasih logistik ataupun dikasih tempat tinggal, makanan, semuanya. Nah, terdengar oleh orang kafir Quraisy. Ternyata apa? Para kaum muslimin yang ikut dengan agamanya Rasulullah pindah ke Habasyah. Nah, sekarang jadi Ethiopia itu, Afrika. Kemudian orang-orang Quraisy ini kan propaganda. Tidak usah engkau terima itu para orang-orang yang mengikut mengikut Muhammad. Aku kasih harta, aku kasih kekayaan, seperti itu. Apa jawabannya Raja Najasyi? Ini adalah apa? Orang-orang yang baik mengikuti Muhammad Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, itu kalau kita ingat awal-awal mula Raja Najasyi itu masuk Islam, utusannya Rasulullah itu ke Habasyah itu, waktu beliau di singgasananya itu, beliau itu menerima sahabat yang membawa suratnya Nabi Muhammad, turun dari singgasananya, turun ke bawah. Ketika menerima gulungan suratnya Nabi Muhammad, langsung ditempelkan di wajah beliau, langsung ditempelkan di mata beliau. Saking takdimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saat Raja Najasyi itu meninggal dunia, Rasulullah ikut sholat gaib. Nah, itu luar biasa. Jadi keutamaannya sangat istimewa. Orang-orang yang menerima hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Itu dari makna hijrah. Nah, pertemuan yang lalu kan kita juga mengingat bagaimana orang-orang para sahabat itu saat awal-awal meninggalkan agama nenek moyangnya. Kemarin kita kisahkan Khabbab bin Arad yang disiksa, ditempelkan besi di badannya, dibakar punggungnya ketika beliau menjadi pandai besi, dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu. Luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saat para sahabat itu hanya mengimani, hanya mengikuti ajarannya Rasulullah aja disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Sampai-sampai karena sahabat Abu Bakar itu memiliki istilah budak hamba saya yang diperdikakan banyak, apa sampai-sampai Sayyidina Umar itu mengatakan, wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, Abu Bakrin sayyiduna. Jadi kata-kata sayyid ini adalah Abu Bakar itu pemimpin kami, tuan kami, pembesar kami. Luar biasa. Kenapa seperti itu? Wa'ataqa Sayyidina Bilal. Waktu itu setelah memerdekakan Khabbab bin Arad. Kemudian wa'ataqa Sayyidina Bilal. Memerdekakan ataupun membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian washtara aidan Amir bin Fuhairah fi sitti riqabin ukhra ala misli dzalik. Dan juga membeli namanya Amir bin Fuhairah fi sitti riqab, membeli dari seorang yang namanya Amir bin Fuhairah itu 6 budak, 6 hamba saya, dimerdekakan semuanya. Karena saat itu programnya Nabi Muhammad itu membebaskan yang namanya kesenjangan sosial. Coba kita lihat, yang namanya budak itu dipekerjakan tapi hasilnya bukan untuk
yang dipekerjakan, tapi untuk tuannya. Yang lalu sahabat Bilal itu tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Sahabat Bilal itu kerja apapun, dia menghasilkan apapun, hasilnya buat siapa? Buat Umayyah bin Khalaf. Makanya sampai disiksa seperti itu. Ketika sahabat Abu Bakar ini membebaskan banyak budak, yang terjadi saat itu menghapus kesenjangan sosial, kedoliman kepada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang lemah, sampai-sampai para mufassirin ataupun ahli tafsir itu mengisyaratkan ketika turunnya ayat apa itu, kalau kita sering membaca surat Al-Lail itu wa sayujannabuhal asqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Itu dalam surat Al-Lail disebutkan ya. Sampai-sampai Allah mengisyaratkan apa tentang ketinggian orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah. Wa sayajannabuhal atqa, di situ disebutkan orang-orang yang nanti akan dijauhkan dari api neraka. Kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dijamin masuk surga. Nah, kalau kita semuanya dijamin masuk surga kan? Kita semuanya sholat, zakat, puasa, sedekah, haji pun kira-kira termasuk ahli surga atau tidak? Kan gitu. Tapi kita husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah, itu harapannya adalah surga. Apakah seperti itu? Tujuannya apa surga? Mungkin orang yang bertakwa tujuannya surga. Tapi orang yang lebih takwa, takwanya lebih tinggi, bukan hanya itu. Apa hakikatnya yang dicari bukan surga, tapi hakikat yang dicari dengan bisa bertemu dan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah bertemu Nabi Muhammad dan bersama, kira-kira masuk surga atau tidak? Jelas seperti itu. Makanya apa? Alladzi yu'ti malahu wa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi, orang-orang atau yang yu'ti, memberikan atau menafkahkan, malahu, hartanya. Seperti sahabat Abu Bakar tadi kan isyaratnya seperti itu. Yatazakka, membersihkan hartanya. Berkaitan dengan masalah ketakwaan seperti ini, kita semuanya itu ketika membaca Al-Quran itu masalah takwa banyak sekali ayat-ayatnya. Ayatnya luar biasa. Sering kita dengar mungkin di khutbah Jumat atau mungkin kita mendapatkan wasiat takwa. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat apa? Al-Imran ayat 100 berapa? 2. Seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan, kita korelasikan antara ayat satu dengan ayat yang lain, seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Pertanyaan kita Bapak Ibu semuanya, sebenarnya takwa ini bagaimana? Kalau para sahabat jelas, sampai orang-orang yang didolimi tuannya ataupun para budak yang kemerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu, bukti takwanya itu betul-betul tidak diragukan lagi walaupun disiksa. Kalau yang awal kita bahas, yang pertama kali meninggal dunia siapa? Keluarganya sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ayahnya Yasir, ibundanya Siti Sumayyah meninggal dunia di hadapan apa? Sahabat Ammar. Disiksa seperti itu hanya karena apa? Supaya mengingkari yang namanya ajarannya Rasulullah Ahad.
Makanya di akhir zaman seperti ini, pertama kali yang dirusak oleh orang-orang yang ingin merusak iman adalah merusak keimanan orang-orang muslim. Orang muslimin dirusak semuanya. Apa tauhidnya? Apa ibadahnya? Dijauhkan dari Nabi Muhammad, dijauhkan dari sejarah Nabi, dijauhkan dari masjid. Apa buktinya kalau kita ini akidah kita sudah dijauhkan dari ajarannya Nabi Muhammad? Coba kita lihat. Generasi muda kita semuanya yang setiap saat bisa sholat fardu ke masjid berjamaah atau sholat fardu berjamaah dengan keluarganya siapa? Ini bukti kalau di akhir zaman nanti menjauhkan orang-orang beriman, orang-orang yang muslim itu sangat mudah. Jauhkan dari masjid, jauhkan dari majelis zikir, jauhkan dari majelis taklim, jauhkan dari ulama. Buktinya persekusi ulama. Fitnah itu ulama, fitnah itu kiai, fitnah itu habaib, fitnah itu para asatid. Hancur itu. Ini yang tidak terasa terkadang kita seperti itu. Makanya analisanya sangat luar biasa. Kita semuanya mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Ammar bin Yasir, abahnya Yasir, Siti Sumayyah tetap dalam keadaan ahad, tetap dalam keadaan Allahu ahad. Khabbab bin Arad tempeli besi panas dipanggang di bara api yang tempat beliau mandi besi, ahad. Nah, itu keimanan orang yang terdahulu. Kalau sahabat itu jiwa raganya kalau sudah imannya tertanam, makanya mari kita jaga keimanan kita. Makanya di akhir setiap kita majelis itu supaya menjaga iman kan kita baca dzikru jalalah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Ini sebenarnya untuk sahabatul iman ataupun menetapkan hati kita ini dalam keadaan kalimat tauhid, la ilaha illallah al-mawjud, yang berada fi kulli zaman. Setiap zaman tuh Allah tuh ada. Nanti kalau ditanyakan masalah Allah di mana, bahaya. Allah di mana, bahaya. Ketika di mana itu menunjukkan makhluk, menunjukkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, padahal Allah itu sang khaliq. Padahal Allah itu tidak memerlukan tempat dan keadaan seperti itu. Terus la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al-ma'bud, yang disembah, fi kulli makan. Di mana tempat? Sekarang habis sholat maghrib di tempat lain sini. Ini sekarang jam 6.24 di Mekah, Medina masih jam 2:30, belum masuk asar. Nanti di Amerika jam berapa? Jadi setiap saat, setiap detik, setiap menit itu kalimat takbir, kumandang ataupun adzan kumandang, iqamah kumandang itu ada. Makanya al-ma'bud fi kulli makan, disembah di setiap tempat. Jangan kita memiliki salah satu pandangan, ya sekarang maghrib, mau isya, di tempat lain masih duhur, di tempat lain masih asar, di tempat lain sudah isya. Waktu Indonesia Timur selisih 2 jam dari kita. Waktu Indonesia Tengah selisih 1 jam dari kita. Sudah. Itulah al-ma'bud fi kulli makan. Mudah-mudahan keimanan kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, yang disebutkan di setiap lisan-lisannya orang-orang yang beriman. Nanti di akhir zaman orang yang beriman sama orang yang tidak beriman itu bedanya tipis sekali. Bedanya tipis sekali. Yang beriman sungguhan yang bagaimana, nanti ada ciri-cirinya. Maka dari itu masalah ketakwaan ini sangat luar biasa. Ada hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian itu dimanapun anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk kita ini dengan perbuatan yang baik. Ada ciri-ciri takwa di sini.
Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Wa atsbi'i sayyatal hasanatan tamkuha. Yang kedua itu mengikuti amaliyah burukan kita dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mempergauli semua makhluk. Ini semua makhluk, bukan cuma manusia. Apa? Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini salah satu bukti bagaimana kita selalu menempatkan diri. Haitsuma kunta itu kan dimanapun kita berada akan tahu Allah mengawasi kita. Allah itu tahu hati kita ini. Sekarang kita duduk, kelihatannya duduk. Sekarang ini kita ini zikir, kelihatannya zikir. Tapi pikiran kita nanti niat kita kemana? Kan seperti itu. Maka alladzi yu'ti malahu yatazakka, diri hati untuk dibersihkan, harta juga dibersihkan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidaklah seseorang indahu di hadapan Allah min ni'matin tujza harus dibahagiakannya illa batiga ala wajhi rabbil a'la, kecuali orang-orang yang mengharapkan kepada Allah itu mendapatkan derajat yang tinggi. Wala saufa yarda, seperti itu. Hakku tuqati. Maka ketika hal itu terjadi, para mufassirin tadi mengatakan seperti itu. Wala yakhfa dalalatul ayati al-karimati annal atqa wal afdal indallah. Wala yakhfa, dan tidak dipungkiri, dalalatul ayat, bahwasanya dalil suatu ayat al-karimah yang mulia, annal atqa, bahwasanya orang yang bertakwa, yaitu al-afdal, orang yang paling afdal, orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa. Indallah, di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Nah, terkadang kita ini sudah maksimal betul menjalankan perintah, menjauhi larangannya, dia anggap orang lain itu hina. Itu anggapan manusia, tapi anggapan Allah tidak. Terkadang kan kita ini senang dengan pujian manusia daripada pujian Allah. Kita ini senang dengan sanjungan manusia, tapi tidak senang dengan sanjungan Allah. Mengapa? Abstrak. Kenapa? Abstrak. Seperti fata morgana, kelihatan bagus tapi ternyata tidak ada. Itu kan logikanya manusia. Makanya ketakwaan itu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Sampai ada orang yang menyibir. Sekarang itu apapun yang kita lakukan itu pasti dikomentari oleh orang. Percaya atau tidak kita nulis status, baik itu di sosial media apapun, pasti ada yang komen. Lagi duduk ngaji baca Quran, kita posting, sok pinter, sok alim, sok soleh. Pasti itu. Apapun kebaikan kita pasti dikomentari. Kejelekan kita apalagi. Coba sekali waktu naudzubillah, bawa botol kosong gitu, ada tulisan zero alkohol. Apa yang terjadi komennya? Mosok pakai peci bawahnya zero alkohol, kan gitu. Subhanallah. Padahal kita semuanya, komentar manusia itu tidak ada habisnya. Tapi komentar Allah Subhanahu wa taala akan menjadi predikat kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Apa takwa tadi? Terus cirinya lagi dalam surat An-Nahl. Ini masalah takwa yang tersebut dalam dengan sebab musababnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi yang terbaik, baik hartanya, kekayaannya ataupun dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqau. Di sini kata-kata ma'iyah itu selalu bersama, mendekat terus. Innallaha ma'a alladzina taqau. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang takwa. Akhir zaman banyak orang yang galau, orang-orang yang sumpah, orang-orang yang terkadang tanpa sebab ngerti-ngerti dia itu tanpa sadar hatinya sudah
berpaling kepada selain Allah, mengadunya kepada sosial media, mengadunya kepada seorang yang bukan ahlinya. Padahal innallaha ma'alladzina taqaw. Dekatlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, makanya kita akan bisa mendapatkan kedekatan kepada Allah seperti itu. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu muhsin seperti itu. Pertanyaan kembali nanti. Nah, sebenarnya kalau para sahabat mendekatkan diri kepada Allah termasuk yang bertakwa itu bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Kalau dulu orang-orang itu langsung melihat Nabi Muhammad, orang-orang itu langsung mencontoh Nabi Muhammad, orang-orang itu langsung melihat bagaimana solusi dari Rasulullah. Makanya nanti ekstra hati-hati ketika kita membaca suatu hadis yang di situ menisbatkan kepada Rasulullah. Misal, kalau kita nggak belajar dengan orang yang bisa melajari hadis ini, bahaya. Apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena buktinya takwa itu selalu menekankan pada ibadah. Shollu, sholatlah kalian. Kama seperti ra'aitumuni, engkau melihatku. Usolli, aku sholat. Nah, kalau sekarang kita ini mempraktekkan hadis itu, kita sholat seperti sholatnya Nabi, kira-kira bagaimana? Tidak akan mampu, karena tidak langsung melihat Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini pentingnya kita belajar dengan salah satu ulama-ulama yang sangat istimewa kaliber. Ketika sudah tidak mampu melihat Rasulullah khusus masalah sholat, lihatlah orang yang pernah melihat Rasulullah. Para sahabat. Sahabat dada, lihatlah orang yang pernah melihat sahabat. Tabi'in. Tidak ada tabi'in, tabi'in. Sampai akhirnya turun kepada para alim ulama. Isyaratnya Nabi Muhammad Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Seperti itu. Nah, coba kita ingat qiyamul lail kita. Kalau qiyamul lail kepada Rasulullah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud ini untuk Rasulullah hukumnya wajib. Kepada kita sunnah. Jadi ada sesuatu yang wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi umatnya, seperti itu. Sampai-sampai kita ingat, nah, Imam Haddad itu kalau sholat malam berapa rakaat? 200 rakaat ya, qiyamul lailnya. Kita tarawih 23 rakaat, 11 rakaat aja sudah payah. Pertanyaannya apa yang membedakannya? Imannya kuat, makannya kan sama, minumnya kan sama. Rasulullah ketika beliau tahajud kakinya sampai bengkak, kita baca surat Tabarok 1 rakaat saja sudah kepayahan. Jangankan Tabarok, An-Naba amma yatasaalu dalam 1 rakaat payah. Seperti itu bedanya kita. Karena apa? Iman kita ini sangat luar biasa. Seperti itu. Muhsinun. Sampai-sampai dikatakan apa? Ayat yang lain. Kalau kita ini penuh masalah, mungkin kita semuanya ini adalah ciri-ciri orang yang disenangi atau dicintai oleh Allah. Apa cirinya? Penuh masalah. Salah satu ciri orang itu dicintai oleh Allah penuh masalah. Cuma masalah itu bagaimana orang yang dicintai Allah bisa menghadapinya. Ketika dia menghadapi dengan sifat takwa tadi, maka dia akan lulus. Tapi ketika dia malah naudzubillah maksiat, berarti dia tidak lulus dengan masalah tadi. Sampai ada pertanyaan, mustahil orang yang masih hidup itu tidak punya masalah. Subhanallah ya. Mustahil orang yang masih hidup tidak punya masalah. Oh, ini kelihatannya bahagia sekali. Harta ada, kendaraan ada, rumah banyak, subhanallah. Punya masalah enggak? Punya. Yang enggak punya masalah cuma satu. Siapa dia? Orang yang meninggal dunia masih punya masalah enggak? Ditagih nanti. Bagaimana hartamu? Siapa orang yang tidak punya masalah atau makhluk yang tidak punya masalah? Allah,
malaikat. Masya Allah, malaikat ini ketika sudah diciptakan ruku terus diciptakan ila yaumil qiyamah, ibadah terus. Kita disuruh ruku, kadang-kadang sujud, disuruh sujud, kita kadang-kadang berdiri. Nah, disitulah. Makanya Allah ngasih solusi sampai dalam ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ketika ini kita banyak masalah wa mayyattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Jadi ketika orang itu banyak masalah, maka yang dikoreksi bukan apa-apanya, tapi hubungannya sama Allah bagaimana. Seperti itu. Masalah rezeki misalnya. Ayatnya wa mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Jadi intinya di ibadah kita. Orang ibadah kita juga banyak masalah. Kita ibadah ini banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Ini kan otomatis nanti kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Bagaimana kita merasa bahwasanya kita perlu sama Allah. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbarnya para sahabat, Sayyidina Ali tidak tahu kanan kirinya. Yang tahunya Allahu Akbar. Hadapan kita adalah Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Pikiran kita kemana-mana. Ini sudah masalah. Sudah masalah. Wudu saja. Kita awal lagi wudu. Sudah masalah wudu kita. Ya. Apa? Wudu kita ragu-ragu. Baru ragu-ragu itu sudah masalah. Yang paling luar biasa sudah jamaah kita sholat, kita semuanya melakukan makmuman juga bermasalah. Merapatkan sofnya belum tahu cara yang menjadi patokan ketika sof ini bisa lurus apa, kan masalah itu. Solusinya belajar agama. Ternyata banyak solusinya. Maka dalam hal ini disebutkan wala yakhfa dalalatul ayati al-karimati annal atqa wa afdal indallah. Liqauli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini beliau sampai menyinggung dari kisahnya sahabat Khabat bin Arad. Pernah Sayyidina Ali itu ditanyakan berkaitan masalah takwa. Sayyidina Ali itu ditanyakan berkaitan masalah takwa, apa yang sebenarnya yang dikatakan takwa itu? Sayyidina Ali mengatakan at-taqwa iya, takwa itu al-khaufu minal jalil. Jadi cirinya takwa menurut Sayyidina Ali itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada al-jalil, itu al-jalalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman sama Allah aja tidak takut. Ditantang itu Allah. Mana buktinya ada akhirat? Mana buktinya ada neraka? Mana buktinya ada? Ditantang. Sayyidina Ali mengatakan al-khaufu minal jalil. Pertanyaannya, takut kepada Allah ini bagaimana? Takut kepada Sang Pencipta ini bagaimana? Seperti itu. Kalau orang-orang yang memiliki ilmunya kan gampang. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, misalnya kita lihat banyak orang-orang di antara kita kan awam semuanya. Sholat ya hanya sholat, zakat fitrah ya zakat fitrah, tapi tidak tahu ilmunya. Bagaimana? Nah, makanya ketika ada pertanyaan seperti itu, ingat bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum wa innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak mandang jasad kita, pakaian kita, rumah kita, enggak mandang kendaraan kita, tapi mandang hati kita. Maksudnya bagaimana? Husnudzon billah. Itu yang pertama, al-khaufu minal jalil. Nah, yang kedua, ketika sudah takut kepada Allah, wal amal bitanzil, mengamalkan syariat. Apa syariat? Yang wajib berapa tuh Bapak Ibu semuanya? Syariat kita itu sedikit sekali. Hanya dari sholat, puasa, zakat, haji bagi mampu, syahadat. Sholat ini yang paling utama.
Zakat kalau tidak punya harta tidak ada wajib zakat, kecuali zakat fitrah. Terus puasa hanya setahun sekali. Setahun sekali pun itu bagi yang mampu. Sudah syebeh misalnya, sudah lansia, tidak wajib puasanya. Zakat, puasa, haji apalagi sekarang banyak problem di masalah haji. Coba kalau kita sekarang usia 20 tahun, antri haji 30 tahun, berarti kita gimana? 50 tahun baru haji. Lah kalau 20 tahun, lah kalau 30 tahun, 60 tahun. Lah kalau sudah daftarnya di 40 tahun, tambah 30 tahun. Nah, seperti itu. Fawwidu amri ilallah. Seperti itu. Yang kedua, al-amal bitanzil. Makanya para sahabat terdahulu itu kalau ketika sudah mendengar ayat-ayat Allah sudah baru mendengar ayat-ayatnya Allah saja seperti tadi berkaitan dengan apa? Ketakwaannya. Al-amal bitanzil. Terus waridha bil qalil. Rela dengan sesuatu yang sedikit. Kalau kita kan pengennya banyak semuanya. Harta banyak, apalagi kekayaan banyak, rumah banyak, duit banyak. Sampai-sampai orang yang tidak tahu tentang al-ghalil. Al-ghalilu ya la yuqalu lahu qalil. Sedikit itu belum dikatakan sesuatu yang sedikit. Yang sedikit ini kadang-kadang dijadikan banyak. Apa? Coba kita sholat 2 rakaat. Termasuk sedikit enggak? Sedikit hitungannya tapi pahalanya sangat banyak. 4 rakaat di masjid berjamaah. Sedikit enggak? Sedikit tapi pahalanya. Nanti seperti itu. Ini ar-ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim, dan juga kita mempersiapkan di hari kiamat. Seperti itu. Ini sedikit berkaitan masalah ketakwakan yang disinggung atau yang diajarkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan seperti itu. Belum lagi bagaimana orang-orang terdahulu menjadikan dirinya ini hanya untuk agamanya Allah supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan keimanan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir jalalah, ini salah satu wasilah kita untuk mendapatkan sabatul qulub. Hati kita selalu dalam keadaan keimanan, ketakwaan, anak istri kita, seluruh keturunan kita menjadikan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Allah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa
وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع بعطاك راغب في رضاك مستسلم بقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل الهدى وألحقني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.